Baik, selamat pagi Bu Imelda. Selamat pagi, Bu, Pak. Baik. Hari ini kita akan melakukan ujian kompre. Bu Imelda silahkan mempresentasikan RPP, LKPD, media, dan modul ajar dalam kurun waktu 20 menit ya. Kemudian kita lanjutkan Q&A. Dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen, Pak. Silakan. Untuk lebih efektifnya RPP-nya dulu saja tuh dipilih yang mau di observasi oleh saya maupun Bu Ani. Iya, Pak. Udah kelihatan, Pak? Iya. Bismillah. Ini adalah RPP yang sudah dibuat. Yang dipilih adalah RPP set 2, RPP 3.10. Ini identitasnya. Materi pelajarannya desain grafis percetakan, topik pembelajarannya tentang ilmu fotografi. Kemudian di sini ada kompetensi inti, ada KI 3 dan KI 4-nya. Kemudian ada kompetensi dasar, KD 3.10-nya menganalisis ilmu fotografi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu ada menelaah pengertian fotografi, menelaah sejarah fotografi, menelaah tujuan fotografi, dan memerinci jenis-jenis fotografi. Untuk 4.10 mengembangkan referensi gambar sesuai dengan ilmu fotografi. Kemudian 4.10.1 menentukan referensi gambar sesuai ilmu fotografinya. Kemudian mengembangkan referensi gambar sesuai ilmu fotografi. Nah, tujuan dari pembelajarannya setelah mengikuti serangkaian kegiatan pelajaran dengan menerapkan model PBL, pendekatan saintifik, metode diskusi kelompok dalam pembelajaran ilmu fotografi, diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik. Yang pertama tujuannya yaitu dengan mengamati PowerPoint dan diskusi kelompok, siswa dapat menelaah pengertian fotografi dengan benar. Kemudian dengan mengamati PowerPoint dan diskusi, siswa dapat menelaah sejarah fotografi dengan benar. Kemudian dengan mengamati PowerPoint, diskusi, siswa dapat menelaah tujuan fotografi dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati PowerPoint, siswa dapat memerinci jenis fotografi. Kemudian dengan diskusi dan searching di internet, siswa dapat menunjukkan referensi gambar sesuai dengan ilmu fotografi dengan benar. Melalui diskusi dan searching di internet, siswa dapat mengembangkan referensi gambar sesuai dengan ilmu fotografi. Materi pembelajarannya yaitu pengertian fotografi, kemudian sejarah, kemudian tujuan fotografi, dan jenis-jenis fotografi. Nah, untuk pendekatan model dan metode pembelajaran, di sini modelnya saya pilih PBL, Problem Based Learning, pendekatannya saintifik, kemudian metode pembelajarannya diskusi kelompok atau tanya jawab. Untuk langkah pembelajaran, pendahuluan yang diawali dengan salam pembuka, guru mengingatkan siswa untuk masuk Gmeet melalui WhatsApp group, kemudian siswa juga membaca pesan guru, kemudian guru membuka pelajaran dengan salam, santun, dan ucapan syukur, siswa memasukin Gmeet, siswa menjawab salam guru dengan santun dan serentak. Kemudian doa bersama, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian berdoa bersama dengan khusyuk dan hikmat untuk memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian guru memberikan makna dari doa yang dilakukan. Berikutnya presensi, sebelum presensi, guru mengecek dulu kebersihan ruangan di sekitar. Jika ada sampah, disuruh membuang sampahnya dulu agar ruangannya bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian guru melakukan pengecekan kehadiran melalui Google Classroom, kemudian menanyakan kesiapan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Di persepsi dan motivasi, guru mengajak siswa untuk menyuarakan yel-yel dengan penuh semangat. Guru menyebutkan multimedia, kayak gitu.
Siswa menjawab bravo, SMK bisa, SMK 2 luar biasa. Jadi siswa semangat untuk memulai pembelajaran. Kemudian barulah guru mereview materi pertemuan sebelumnya kepada siswa. Untuk kegiatan inti di orientasi siswa terhadap masalah, guru menyampaikan gambar di layar dan menanyakan tentang gambar tersebut. Apakah yang salah dari gambar ini? Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Kemudian guru memberikan soal pretest, 5 soal melalui Gform yang dibagikan lewat Google Classroom. Guru mengajak siswa diskusi dengan materi pokok yang sudah ditampilkan pada PowerPoint mengenai pengertian ilmu fotografi, sejarah fotografi, tujuan fotografi, dan jenis-jenis fotografi. Kemudian untuk langkah sintaks selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa. Guru membentuk 3 kelompok diskusi melalui Gmeet dan mempersilahkan siswa bekerja dengan Google Docs yang sudah dibuat oleh guru sebelumnya untuk masing-masing kelompok. Kemudian guru memberikan LKPD kepada siswa di Google Classroom dan mengamati siswa yang sudah bergabung di Breakout, Gmeet, dan Google Docs. Sintaks selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru mengamati dan membimbing siswa dengan di dalam kelompok melalui Google Slide. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi, guru meminta perwakilan siswa untuk menyajikan hasil diskusinya melalui presentasi di Gmeet. Kemudian guru mengajak siswa lainnya menanggapi presentasi yang disajikan, tanya jawab gitu. Kemudian guru mengapresiasi respon siswa yang merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari kelompok lain. Kemudian ada ice breaking untuk penyegaran, kemudian barulah masuk ke menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru melakukan evaluasi dalam pengamatan diskusi dengan mengacu kepada rubrik penilaian. Kemudian ada refleksi, guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini dan memberikan reward untuk kelompok yang bisa menjawab dan memberi semangat dan motivasi bagi siswa yang belum bisa menjawab dan mengharapkan lebih baik lagi dalam diskusi kelompok selanjutnya. Kemudian guru meminta siswa mengerjakan soal melalui quizzes sebagai post-test. Tindak lanjutnya, guru menyampaikan kepada siswa untuk bertanya kepada teman sebaya atau guru jika belum paham terhadap materi. Kemudian guru memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu doa dan penutup. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi belajar. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak siswa mengucapkan hamdalah. Terakhir yaitu mengucapkan salam penutup pada pembelajaran hari ini dan guru mempersilahkan siswa untuk keluar dari Gmeet. Kemudian media dan alat pembelajarannya, medianya menggunakan PowerPoint, LKPD, Google Classroom, Google Docs, dan Quizzes. Alatnya laptop atau personal komputer. Sumber belajarnya materi ajar, ilmu fotografi, bukunya Bumi Aksara, dan searching di internet. Berikutnya bahan ajar. Saya kira cukup dulu, Bu. Oh, iya Pak. Iya, kita berhenti dulu di RPP. Saya duluan, Bu Ani, ini. Ya, kita mulai dari atas dulu, Bu Imelda. Iya Pak. Dari identitasnya. Oke, identitasnya ini. Belajarnya luring, Bu, ini betul? Daring Pak. Daring ya. Iya Pak. Daring berarti masih ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi untuk menjelaskan bahwa ini daring nanti di kegiatan pembelajaran ya. Oke, kita mulai dari bedah KD-nya sampai ke tujuan itu. Oke, menganalisis ilmu fotografi. Tinggi sekali ya KD-nya.
KD-nya ini sekolahnya dari silabus sekolah Ibu ya? Iya Pak, SMK Pak, multimedia. Gitu ya. Ini sudah KD-nya sudah C5, berarti menganalisis, dan yang dianalisis ilmu fotografi. Cukup luas, sehingga untuk ini harus dipecah menjadi indikator-indikator. Indikatornya ada 1, 2, 3, 4. Ilmu fotografinya dipecah menjadi pengertian fotografi, kemudian sejarah fotografi, kemudian tujuan fotografi, dan jenis-jenis fotografi. Semuanya menelaah. Oke, dari KD ke IPK saya pikir cukup bagus. Kemudian yang tujuannya Bu. Ini Pak, tujuan pembelajaran. Dan pembelajarannya Ada 6 Pak. sama persis dengan IPK-nya. Iya Pak, benar. Menelaah. Nah, dalam tujuan pembelajaran, kalau Ibu masih menggunakan kata menelaah, Iya Pak. menelaah ini bisa diukur dengan indikator apa saja itu, dengan prediktornya apa menelaah. Jadi seorang siswa itu dianggap bisa menelaah pengertian fotografi, itu bagaimana mengukurnya? Gimana Pak? Dengar. Kata kerja menelaah yang dipergunakan Ibu di dalam tujuan pembelajaran, cara mengukurnya menggunakan prediktor apa, Bu? Siswa itu diharapkan untuk memahami Pak, untuk lebih paham gitu dengan pengertiannya gitu. Ditelaah dulu dengan mengamati PowerPoint-nya gitu, dan diskusi kelompok. Untuk bisa menelaah harusnya kan ada apa? Ada kemampuan sebelumnya yang harus dikuasai oleh siswa. Apa, Bu? Sebelum bisa menelaah. Atau mungkin diceritakan dulu saja oleh Bu Imelda. Yang dimaksud bisa menelaah tentang pengertian fotografi itu yang dimaksud bagaimana kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya mencari dari pengertian fotografinya, mungkin dari buku, dari internet, kemudian dipahami, kemudian dimengerti seperti itu, Pak. Ya, yang dipahami, yang dimengerti itu apanya? Ilmu fotografinya mulai dari pengertiannya, kemudian apa saja yang terdapat di fotografi itu. Coba misalkan Ibu pengen mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang nomor 1 ini. Ibu membuat soalnya pada evaluasi bagaimana? Kalau di evaluasi saya hanya menyebutkan pengertiannya, Pak. Jadi tentang apa itu fotografi, foto, dan grafos gitu, Pak. Kalau di soalnya. Bunyinya bagaimana? Kata-katanya atau kalimatnya pada soal bagaimana? Sesuai dengan pengertian fotografi yang dari katanya berasal dari foto yang berartikan gambar, terus grafos yang berartikan cahaya gitu, Pak. Apa yang seperti itu dikatakan kemampuan menelaah itu? Belum termasuk ya Pak. Seperti itu dikatakan kemampuan menelaah. Nah, itulah. Jadi sebaiknya Ibu di dalam kalau dari KD-nya sudah C5 seperti tadi, kemudian indikatornya itu jangan langsung diambil C5-nya, mungkin bisa diambil dari bawahnya dulu. Ya, kemudian nanti tujuan akhirnya karena sudah tinggi ini, itu bisa tujuan akhirnya itu di menelaahnya di C5-nya begitu. Sehingga saran saya gitu, saya dalam bedah untuk dari KD kemudian ke IPK,
Itu IPK-nya itu dibuat yang lebih bawah dulu, kemudian baru naik ke C5-nya. Nah, dari setiap IPK itu tadi itu untuk dijadikan ke dibedah ke tujuan, maka tujuannya itu harus lebih banyak daripada IPK-nya. Kalau satu IPK satu tujuan, ya itu tadi akhirnya ibu bingung untuk membuat soalnya bagaimana. Oh, iya. Iya, Iya jadi, Pak, ya Pak, benar Pak. jika menelaah itu harusnya ada komponen-komponen yang sebelumnya harus dimiliki oleh siswa. Misalnya bisa memahami tadi atau menyebutkan dulu. Iya. Apa, kemudian contoh-contohnya bagaimana, kemudian dan lain sebagainya, sehingga siswa itu bisa dikatakan mampu menelaah tentang pengertian fotografi. Jadi bisa satu IPK itu mungkin 2 paling tidak atau 3 tujuan. Dengan begitu itu akan lebih mempermudah nanti dalam pengukuran pencapaian tujuannya. Iya Pak. Betul. Jadi tentang bedah dari KD, kemudian IPK, kemudian ke tujuannya. Ini yang perlu diperbaiki untuk penulisan tujuan ya Bu ya. Dulu Ya, sebelum ada penulisan rencana pembelajaran sistem RPP begini, itu dulu ada PPSI ya, ada prosedur perencanaan sistem interaksional. Ya. Jadi ada tujuan yang masih sifatnya umum, kemudian ada tujuan yang sudah sifatnya khusus. Ada TIU dan ada TIK. Nah, TIK ini yang betul-betul harus bisa terukur, yang bisa dibuat langsung. Dari membaca TIK itu kita membuat soal evaluasinya itu sudah gampang. Kalau yang ini kan Ibu masih pikirnya sulit sekali loh. Untuk bisa mengukur anak mengerti, bisa menelaah pengertian itu kan sulit loh. Soalnya ya apa ya dia. Nah, itu akan kalau ini, kalau yang sistem dulu begitu ya, ini tujuan Ibu ini masih tujuan interaksional umum. Iya. Ya, belum ke khusus. Nah, itu. Jadi tolong lebih karena ini yang namanya RPP itu kan persatuan pembelajaran ya, jadi satu pertemuan gitu itu harus bisa diukur tercapai atau tidak. Iya Pak. Berarti tujuan pembelajarannya boleh dibanyakin daripada IPK ya Pak ya? Iya. Jadi satu IPK itu bisa 2 atau 3 tujuan. Sehingga nanti soal-soalnya kita evaluasi itu tidak sulit lagi untuk membuatnya. Iya benar. Itu. Nah, kemudian penulisan tujuannya kan harus mengikuti beberapa ajas atau beberapa pedoman ya, ada pedoman ABCD. Nah, kemudian harus mengikuti kemudian harus mengikuti high order thinking dan berpikir kreatif dan lain sebagainya. Itu kalau penulisan Ibu ini yang itu semuanya kok dibuat di atas semua, satu kalimat berada di atas itu meliputi semua tujuan, itu apa mesti cocok yang seperti ini? Mestinya salah satu ya Pak, kalau nggak di atas saja, kalau di bawah aja ya Pak. Harusnya kan per tujuan ya Bu ya. Satu tujuan itu ABCD-nya belum tentu sama loh. Iya kan? Iya Pak. Kemudian high order thinking-nya yang gimana, tipeknya gimana, itu kan tidak harus atau tidak bisa saja berbeda antara tujuan 1, 2, 3 sampai ke 6 itu tidak berbeda. Kalau diropel banyak jadikan satu begini, nanti kadang-kadang tidak cocok lagi. Iya Pak. Ya, kalau Ibu bisa menjelaskan yang tujuan 1 ini, misalkan tujuan 1 ini, di mana Bu ABCD-nya bagaimana Bu? Untuk ABC-nya, untuk A-nya audiensnya itu siswa Pak. Kemudian untuk behaviornya ini di menelaah. Kemudian untuk conditionnya dengan mengamati.
Kemudian DIJRI-nya yaitu pengertian fotografinya, Pak. Pengertian fotografi kok degree. Degree itu tingkatan, grade. DIJRI. Ya, Pak. Kalau degree itu dengan benarnya itu kan bukan pengertian. Oh, iya, Pak. Pengertian fotografinya itu berarti apa, Bu? Ini yang menelaah yang behavior ya, Pak? Ya, behaviornya itu adalah menelaah pengertian fotografi. Ya, itu ABCD. Kalau apa basis TPEC-nya? Itu gimana? Iya, dengan mengamati PowerPoint, Pak, karena di dalamnya ada video pembelajar yang harus diamatin siswa itu menggunakan TPEC. Kemudian itu berarti teknologinya pakai PowerPoint itu, ya. Terus pedagogiknya siswa itu dapat ini kalau ini di atas gitu ya, Pak, bertanggung jawab, menyampaikan pendapat itu. Pedagogiknya kok di situ? Kalau itu anak diskusi, Ya, diskusi di dalam diskusi kelompok juga, Pak. Pedagogiknya ada bagaimana dia bekerja sama, kemudian saling apa ya, saling membantu gitu. Masih rancu ini. TPEC itu apa aja sih, Bu? Komponennya TPEC itu, Bu? Ada teknologi, ada pedagogi, terus ada apa lagi, Bu? Ada konten dan knowledge. Ada art-nya, Arts. Ada konten. Ya, ada konten, ada knowledge-nya, Pak. Ya, art-nya gimana, Bu? Art-nya itu siswa melihat PowerPoint-nya, Pak. Jadi PowerPoint-nya itu ada kayak animasinya. Jadi siswa melihat PowerPoint itu dianggap sebagai sebuah hiburan atau seni, begitu. Iya, Pak. Iya. Bolehlah. Art itu maksudnya mestinya seni mengajar, Bu. Ya, dalam mengajar itu, Ibu, seninya itu letaknya di mana? Begitu. Iya. Jadi kalau Ibu ini tentang fotografi, itu kira-kira Ibu menampilkan unsur seninya di dalam teknik mengajarnya itu gimana nanti? Apakah bagaimana Ibu memberikan contoh-contoh dalam pengambilan gambar atau bagaimana itu mestinya di situ. Ya, kemudian memberikan contoh-contoh gambarnya itu yang ada unsur-unsur seninya. Atau seni dalam hal mengajar. Seni dalam hal mengajar itu banyak, karena mengajar itu kan seni loh katanya. Setiap orang dengan materi yang sama, dengan jam yang sama, murid yang sama, itu mengajarkan sesuatu itu pasti berbeda. Ya, itu namanya seni. Jadi misalkan saya mengajarkan topik ini, misalkan saya dengan diajarkan oleh Bu Imelda, pasti nanti siswanya akan berbeda menanggapinya, mengambil kesimpulannya dari apa yang diajarkan. Karena setiap orang itu punya seni tersendiri di dalam menyampaikan pembelajarannya. Nah, kalau di sini Ibu berharap seninya Ibu nanti itu akan ditaruh di mana, Bu? Mungkin pas penyampaian materi sama memberikan siswa apa contoh-contoh fotografinya, hasil fotografinya, Pak. Jadi kemudian di dalam diskusi mungkin nanti akan dikoordinir dengan baik anaknya, kemudian dibimbing seperti itu, Pak. Masuk di dalam ini istilahnya apa, dengan benar, dengan gembira, dengan semangat, itu adalah bentuk dari seni dalam pembelajaran berbasis feedback itu tadi, itu letaknya di situ. Kalau makanya di sini kok, wah itu ini termasuk orangnya seninya masih kurang tinggi dikit nih. Karena semuanya dengan benar, dengan semangat atau dengan gembira atau dengan
penuh antusias atau bagaimana, itu belum ada. Semuanya dengan benar. Maunya kebenaran tok ini yang ditonjolkan. Itu. Oke, kita masuk ke berikutnya, langkah berikutnya. Kalau tujuannya seperti ini tujuannya jelas masih kurang detail ya tadi ya. Nah, sekarang di langkah pembelajarannya, Bu. Ya, Pak. Langkah pembelajaran. Guru masuk. Ya. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Ibu di dalam tulisannya ini. Ya, Pak. Tolong Ibu memperhatikan tulisannya Ibu sendiri dalam langkah kegiatan guru. Ya. Mengingatkan siswa masuk ke ini. Guru melalui WhatsApp group, guru memasuki Gmail. Ya. Kemudian guru membuka pelajaran dengan salam, santun, dan ucapan syukur. Ya, terus sampai selesai pembukaannya. Coba. Kemudian guru meminta ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa bersama dengan khusyuk dan hikmat untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru itu memberikan makna dari doa yang dilakukan. Setelah itu sebelum presensi guru tuh menyuruh siswa untuk mengecek apakah ada sampah di sekitarnya gitu. Kemudian baru mengecek kehadiran lewat Google Classroom. Seperti itu, Pak. Kemudian guru menanyakan kesiapan, apakah Anda siap untuk belajar, seperti itu, Pak. Oke. Sekarang dalam langkah pembukaan yang dibuat oleh Bu Imelda ini. Seandainya pembukaan ini saya potong, saya ambil pembukaan ini saya potong, kemudian saya pindahkan ke RPP lain dengan materi yang berbeda, misalkan mengajarkan matematika, begitu, misalkan ya. Iya. Nah, cocok enggak, Bu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti apa kesimpulannya itu? Untuk pendahuluan bisa dipakai oleh guru siapa saja dan mata pelajaran apa aja gitu, Pak. Itu ya. Terus apa artinya apersepsi maupun motivasi itu? Apersepsi yang diberikan di sini memberikan motivasi agar anak tuh awalnya semangat belajarnya gitu, Pak. Jadi anak-anak dibimbing untuk mempersiapkan diri dalam pembelajaran. Makanya saya di sini persepsinya itu menyorakan yel-yel kayak gitu kan. Jadi anaknya semangat, multimedia bravo kayak gitu. SMK bisa gitu. SMK 2 luar biasa. Jadi anak-anaknya tuh seperti persiapannya tuh udah semangat gitu loh, Pak, dengan penuh semangat karena ininya, Pak, persepsinya seperti itu. Berarti bedanya antara apersepsi dan motivasi apa tuh? Apersepsi itu lebih ke ini ya, Pak. Kalau apersepsi itu pembuka ya, Pak ya. Mereview materi sebelumnya itu apersepsi, Pak. Kemudian motivasinya itu mengajak siswa untuk yel-yel itu tadi, Pak. Ya, itulah. Makanya sebenarnya kalau yang benar RPP, setiap RPP itu dalam pembukaannya tadi itu beda, Bu. Tidak sama RPP untuk matematika dengan RPP untuk TIK ini akan beda sekali. Apalagi RPP untuk pendidikan agama, itu akan beda, sangat beda. Karena apersepsi dan motivasi ini berkaitan dengan materi, Bu. Tidak hanya berkaitan dengan motivasi secara umum atau apersepsi secara umum, tidak, ini berkaitan dengan materi. Jadi mestinya Ibu dalam apersepsi ini adalah mengkaitkan materi yang sudah dipelajari dulu, kemudian yang akan dipelajari sekarang itu apa, kemudian ini pentingnya materi yang akan kita pelajari sekarang itu apa, hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat atau kegiatan-kegiatan pada umumnya, ya, misalkan di industri atau di mana kalau kita teknik ya, itu apa, isinya di situ apersepsinya.
Jadi tidak hanya sekedar SMK bisa. Iya, Motivasinya juga arahnya ke situ. Motivasi bagaimana pentingnya kita mempelajari materi hari ini, materi yang akan kita tuliskan di RPP ini. Itu sebetulnya di situ. iya Nah, Pak. itu yang bisa dikembangkan ya. Jadi dalam membuat langkah pembukaan ini, persepsi dan motivasinya ini harus dikaitkan dengan Mata pelajaran. materi pembelajaran hari ini, bukan hanya mata pelajarannya apa ya, materi apa, misalkan ini tentang apa, fotografi misalkan, pengertian fotografi, ya itu harus dimulai dari cerita fotografi gini, kemudian pentingnya apa sih kalau kita menunjukkan sebuah foto, itu fotonya yang salah, ini apanya, itu tadi sudah betul, itu mestinya masuk di persepsi aja bisa, tidak di kegiatan inti, itu masukkan di persepsi dan motivasi, sehingga siswanya itu semakin fokus dengan materi yang Ibu akan ajarkan hari ini. Kaitannya dengan materi hari ini loh Bu, jangan terlalu luas, jangan terlalu melebar. Ini yang sering saya lihat dari Bapak dan Ibu guru yang mau mengajar, itu persepsinya itu macam-macam, kata-kata mutiara, ada hadis Nabi dan lain sebagainya dimasukkan di sini, itu terlalu luas. Kecuali kalau hadis Nabi kita misalkan mengajar agama, mungkin persepsinya pakai hadis Nabi, boleh kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh Mr. Bean atau siapa. Tapi yang jelas kalau kita membuat persepsi dalam RPP itu harusnya dikaitkan dengan materi pembelajaran hari ini. Yang tujuannya adalah untuk memotivasi siswa supaya dia asik untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Begitu. Iya Pak. Ya, itu. Oke, langkah berikutnya di kegiatan inti itu. Ini tadi seharusnya di atas ya Pak. Nah, ini bisa dimasukkan di persepsi mestinya. Nah, itu di kegiatan inti penyampaian masalah ini langsung ke masalahnya apa. Nah, setelah dimotivasi langsung masuk ke masalahnya. Oke. Guru menyampaikan tujuan dan lain sebagainya. Oke, terus. Tentang ilmu. Ini yang kurang apanya Bu? Cara penyampaiannya yang belum dituliskan itu di sini. Oh iya Pak. Menggunakan media apa penyampaiannya? Pada PowerPoint ya ini ya. Iya. Boleh Bu saya lihat pengertian apa PowerPoint-nya Bu? Oh iya Pak. Let's skip fotografi. Oke, ilmu fotografi. Ada berapa slide Bu di sini Bu? Ada 12 slide Pak. 12 slide. Ibu kira-kira dalam setiap slide-nya perlu waktu berapa lama Bu? Slide-nya ya. Ya. Tidak terlalu lama, mungkin yang agak perlu yang butuh waktu itu videonya Pak. Kalau ini yang slide pertama ini menampilkan masalah gitu kan, biar anaknya kritis gitu, apa sih masalah dari foto ini gitu kan, nanti dia menimbulkan mereka untuk menjawab, berdiskusi seperti itu. Kemudian di tujuan pembelajaran juga tidak hanya menyampaikan dengan bahasa saya biar anak-anak mengerti tujuan pembelajaran hari ini gitu kan Pak. Ya. Kalau yang lain sih yang agak lama mungkin video Pak. Videonya berapa menit Bu? Ini videonya berapa menit? 7 menitan Pak. Terus?
Ada ice breakingnya, cuman untuk penyegaran aja Pak, kayak tepuk-tepuk tangan gitu aja Pak, biar mereka nggak boring aja, cuman nggak nyampe 5 menit, paling 2 atau 3 menit gitu Pak. Pasti pagi sekali loh, udah ice breaking. baru menyampaikan masalah sudah diajak ice breaking. Kedinginan nanti anak-anak. Ya, tolong dipertimbangkan ice breaking. Ya, Pak. 5 menit ice breaking iman-iman nanti untuk biasanya kita habis waktu itu kalau sudah sampai ke kegiatan diskusi, presentasi, mengambil kesimpulan itu, ya refleksi itu yang biasanya perlu waktu banyak. Kalau baru menyampaikan masalah saja sudah ice breaking nanti, iya gimana? Kalau 5 menit ice breaking tadi. Hanya, ya. Jadi tolong mungkin bisa dipindah ini ice breaking-nya di bagian yang belakang lagi. Di bawah ya Pak. Ya sebelum mau menyimpulkan atau apa begitu. Mungkin bermanfaat. Kalau baru diterangkan sedikit kemudian di ice breaking ya nanti justru malah melunturkan semangatnya siswa nanti. Lagi mulai masuk, aduh pikiran ini sudah mulai masuk ke materi ice breaking malah kacau nanti. Iya, Pak. Ya, yang dipertimbangkan. Oke, sementara saya cukup situ Bu Ani. Nanti kalau diterus-teruskan nggak ada habisnya. Terima kasih Pak. Sampun Pak Hari. Monggo. Apunten kalau hari libur ternaknya rewel gitu itu biasanya. Ternaknya rewel panggil-panggil terus. Matur nuwun Pak Hari. Sekarang kita ke bidang keahlian Bu Imelda. Ya, Bu. Silakan dilihatkan PPT-nya lagi terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Imelda. Ini ditujukan pada kelas berapa Bu Imelda? Kelas 11 multimedia, Bu. Oke, kelas 11 berarti baru lulus dari SMP ya? Kelas 11 tingkat kedua, Bu. Berarti kan 9, 10, 6, 10 7, 8, 9, 10. Oke, 11 ya. Oke. Baik, fotografi ya temanya. Iya, Bu. Baik, fotografi. Bu Imelda, memang kalau kita buat PPT itu sense of art seseorang memang perlu dikeluarkan ya. Kita juga kadang butuh bantuan orang yang memang punya keahlian dalam menampilkan suatu warna-warni dalam PPT gitu. Saya sendiri sebagai dosen gitu ya, kadang saya juga membutuhkan sentuhan orang yang expert untuk bisa melihatkan media kita itu tepat gitu. Tepat itu artinya kalau orang melihat PP kita tuh tertarik sebelum membaca konten. Nah, itu sangat penting ya. Bu Imelda mungkin nanti untuk PPL, untuk UKIN lebih dimaksimalkan gitu ya. Pastilah ada di sekitar Bu Imelda yang bisa itu. Kemudian nggak tahu kenapa kalau saya lihat kalau ini di-share-kan gitu, warna dengan background ungu dan warna hijau untuk beberapa orang seperti saya yang saya ini adalah tipe orang dengan kondisi mata yang dekat dan jauh itu punya kelemahan gitu. Sakit di mata kalau saya lihat dengan warna hijau dan background ungu. Progresif ya, saya ini tipe mata progresif gitu ya. Nah, itu juga mungkin butuh sentuhan khusus ya. Kemudian sense of art bahwa ini adalah kita bicara fotografi, mungkin
bisa dikeluarkan untuk kondisi mendukung persepsinya. Ya. Baik, di PPT ini disebutkan tujuan dari pelajaran yang akan dilakukan, begitu, Bu Iya. Brenda? Baik, ada di Di sini, Bu. Oke, berarti ada pengertian, sejarah, tujuan, dan jenis ya. Iya. Oke, Bu, ini 3 titik semua ya? Iya, 3 titik. Iya, Bu, karena untuk yang 4 titiknya itu menunjukkan gambar gitu, Bu, mencari referensi gambar jenis sesuai dengan jenis fotografi. Tidak disampaikankah di sini, Bu, untuk 4 titiknya? Tidak saya masukkan karena menurut saya di jenis fotografi ini mereka sudah terinclude mencari referensinya gitu, Bu. Apakah ada statement itu, Bu, di sini? Enggak ada. Oh, berarti statement directly dari Ibu Imelda ya? Iya, di tujuan pembelajaran. Berarti orang tahu setelah ada informasi dari Bu Imelda. Kalau membaca belum tahu ya berarti? Iya. Oke, berarti itu informasinya kurang jelas ya. Iya. Nanti kalau kita lihat pengertian sejarah, tujuan, dan jenis, saya membaca secara saya membacanya ya itu masih masuk dalam kategori 3 titik, sedangkan dalam satu paket kan harus ada 3 titik dan 4 titik ya. Iya. Mungkin nanti ditambahi lebih spesifik ya, Bu. Iya, Yang Bu. mana yang kognitif, yang mana yang motorik supaya siswa ngerti. Oh, kalau kognitifnya ini ya, pengertian secara tujuan, motoriknya adalah dapat menjelaskan jenis-jenisnya, itu yang dimaksud ya. Iya. Baik. Silakan ke bawah, Bu. Terus lanjut. Oke. Ini ada video, Bu. YouTube-nya, lanjut ke bawah. Ini adalah breakout, oke. Kemudian, oke. Harus link ya. Iya. Oke. Udah. Oke. Tadi Pak Hari ngasih saran ice breaking-nya Iya. dikasih di bawah. Oke. Nah, Bu Imelda masih terasa text base ya. Saya masih terasa text base, mungkin fotografinya lebih lebih ditonjolkan juga supaya kelihatan bahwa kita sekarang kita ada di dunia fotografi, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Gitu. Baik, selanjutnya ke modul ajar, Bu. Iya. Baik, ke bawah terus. Itu ya, mengembangkan referensi gambar sesuai ilmu. Nah, itu juga harus dijelaskan bahwa motoriknya ke arah itu ya. Iya. Oke, ke bawah. Pengertian fotografi. Kemudian ada sejarah. Ini kalau saya jadi muridnya Bu Imelda bingung. Karena satu paragraf itu panjang sekali. Nah, seperti ini. Ini caranya memisahkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain di mana, Bu? Oh iya, nggak ada ininya, Bu ya. Ya, Jedahnya. ini selingkung Bu Imelda, tapi kalau ini diberikan pada orang umum, kita seperti makan, tapi makannya itu kita disuapin makan gitu. Suapin makan yang orang yang nyuapi itu nggak tahu batasnya menyuapi itu seperti apa itu. Jadi seperti disuruh telan aja terus gitu. Kalau saya lihat ya. Ya, ini terlalu panjang, Bu. Tidak baik juga ya untuk kategori mahasiswa kelas berapa ini? Kelas 11. Kelas 11 ya. Kasian ini kalau saya lihat. Diselingi dengan gambar, ilustrasi dan lain sebagainya itu akan lebih kena. Karena kan mereka masih bersifat kita nggak tahu ya audio, visual ataukah
kinestetik kita kan nggak tahu posisinya. Nah, harapannya modul itu bisa untuk ketiga kondisi model belajar siswa ya. Kalau saya bicara ini terlalu padat ya. Baik, oke, lanjut ke bawah. Bisa jadi model-modelnya text-based juga ini. Oke, sama semua. Oke, betul berarti kesan saya awalnya adalah text-based. Oke, itu gambar diambil dari mana, Bu? Dari internet, Bu. Nah, itu harus ada, Bu, rujukan gambarnya. Tidak boleh Anda merujuk gambar seseorang itu tanpa tanpa ada informasi rujukan. Nah, misalnya dari buku saya gitu ya, berarti Ani Nurhandayani, ya, tahun berapa, halaman berapa, itu harus jelas gitu. Nggak boleh itu hak orang lain itu. Ya. Terus Sumbernya, Bu, tulisan ya. yes, gambar 1 titik potret itu di bawahnya gambar, Bu, bukan di atasnya gambar. Kalau yang di atas itu adalah tabel. J. Nah, gitu ya. Itu benar. Oke, kesannya terlalu padat dengan teks ya, Bu Imelda. Ya, nanti moga diperbaiki ya untuk kebutuhan PPL dan mungkin ya terutama. Oke, itu masukan ya. Mungkin masukannya masih banyak yang lain, tapi kita lebih ke arah ujian bidang ya. Baik, pertanyaan saya adalah fotografi ya, Bu ya. Ya. Baik, Bu Imelda, kalau siswa bertanya potret dan landscape itu sebetulnya diambil dari istilah apa, Bu? Untuk potret itu kan lebih ke karakter manusia, Bu. Kalau untuk landscape itu lebih ke kayak pemandangan, kayak gitu, alam seperti itu, Bu. Kalau secara definisi kalau itu adalah contoh, apakah manusia tidak bisa dalam bentuk landscape, Bu? Lebih condongnya seperti itu, Bu, karena kategori dari fotografi ini ada yang potret lebih ke human itu digolongkan ke potret gitu, lebih ke menampilkan manusianya, entah ekspresinya, entah gayanya gitu kan. Kalau untuk landscape itu lebih kayak ke pemandangan alam seperti itu, Bu. Selain itu? Ya, Bu. Selain itu? Ada lagi yang kalau misalnya yang human itu yang seperti stage, sport gitu, sport fotografi, ada stage itu kegiatan sehari-hari masyarakat seperti itu. Kalau dilihat dari ukuran X, Y-nya bagaimana, Bu? Maksudnya, Bu? Kalau itu tadi kan dilihat dari objek ya, kalau disebutkan ya. Kalau potret lebih ke arah manusia, kalau landscape lebih ke arah alam. Nah, sekarang itu berdasarkan objek. Jadi kalau saya lihat definisi yang disebutkan Bu Imelda itu adalah definisi berdasarkan objeknya. Apakah ada definisi selain dari objeknya, misalnya dilihat dari posisi X, Y-nya atau aksis dan X, Y. Iya, kalau di sini belum saya tampilkan memang, Bu, karena lebih ke pengertiannya gitu kan. Kalau potret itu tadi objeknya manusia kayak gitu. Kalau misalnya alam, cuman belum X dan Y-nya belum kelihatan. Kalau misalnya muridnya yang bertanya, Bu, bagaimana menjawab di luar modul? Bu, apakah hanya dilihat dari objeknya saja, Bu? Apakah ada pengertian yang lain, Bu? Tidak hanya dilihat dari objek, misalnya saya tanya ini, saya jadi muridnya Bu Imelda. Bu Imelda, kalau itu tadi kan dilihat dari objeknya. Kalau selain dari objeknya, misalnya geometrinya dan lain sebagainya, bagaimana, Bu? Gitu. Mungkin kalau untuk potret itu lebih ke kesan emosional yang diambil gitu, Bu. Kalau untuk potret, kalau untuk
landscape itu lebih ke keindahan gitu. Jadi pemandangan yang indah seperti itu kan, atau alam yang indah gitu. Masih objek ya, masih manusia dan alam ya. Kalau dilihat dari bentuk geometrisnya, Bu, bentuk bidangnya, Bu. Di sini belum saya tampilkan ya, Bu. Betul, memang belum ditampilkan. Kalau saya jadi muridnya Bu Imelda gitu, kira-kira gimana tuh jawabnya? Kalau dilihat dari bidang, bentuk bidangnya bagaimana? Jadi kalian mengambil dari sisi yang angle-nya bagus gitu, yang angle-nya sesuai dengan jenis-jenis fotografi itu. Dari angle pengambilan, mungkin dari kalau yang potret, angle-nya dari mana angle yang bagus gitu, Bu. Bu Imelda ngerti nggih maksud dari saya nggih, bidang datar itu tahu ya maksudnya ya? Iya, Bu. Maksudnya bidang datar dari saya panjenengan ngertos nggih. Tahu ya maksud saya. Iya, Bidang datar itu kan ada yang persegi, ada yang bujur begitu ya maksudnya. Ngerti ya? Nah, kalau landscape, kalau potret dan landscape, kalau dilihat dari bentuk bidang datarnya, kita lihat ukuran X, Y dari bidang tersebut kita jadi tahu ya. Kalau landscape arah X-nya lebih panjang ya. Iya. Kalau potret X-nya? X-nya yang lebih panjang. Nah, kalau potret X-nya? X-nya lebih, kalau potret X-nya lebih pendek, Y-nya lebih panjang. Kalau landscape, Y-nya lebih panjang, X-nya lebih pendek. Diulangi sekali lagi. Kalau potret, X-nya lebih pendek, Y-nya lebih panjang. Betul. Kalau landscape, itu X-nya panjang, Y-nya pendek. Nah, itu kalau kita bicara bidang datar ya, Bu ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, kalau kita bicaranya, itu tadi contoh realnya, ya sudah betul, Bu. Nah, itu kalau kita lihat dari sudut objek yang di-capture. Kalau dilihat dari bentuknya, ukuran frame-nya, berarti kita bicara bidang datarnya ya, Bu. X dan Y-nya yang saya maksud seperti itu. Sehingga kalau panjenengan tadi bicaranya adalah pemandangan, pemandangan itu lebih arahnya ke melebar, berarti landscape X-nya yang lebih lebar. Kalau bicara objeknya manusia, karena manusianya berdiri, Y-nya yang lebih lebar. Seperti itu ya. Iya, Bu. Y, kurang lebih. Baik. Selanjutnya adalah ke bawah. Terus. Oke. Oke, jadi kita bicara fotografinya, Bu ya. Baik, Bu Imelda. Iya, Bu. Kalau kita bicara fotografi, apakah siswa akan mengenal grayscale dan RGB, Bu, kira-kira? Kalau di materi ini belum disampaikan, Bu, karena masih di awal, karena 3.10 gitu, Bu. Jadi Oke. masih pengenalan. Jadi masih perkenalan ya. Apakah dikenalkan juga fotografi untuk model gambar dengan intensitas warna, Bu? Contohnya adakah? Tidak dicontohkan ini, Bu. Di sini lebih menjelaskan ke jenis-jenis fotografinya. Begitu ya. Iya. Oh, kalau semuanya saya tanya gitu, jadi siswa, Bu, memang kalau kita bicara fotografi, apakah selalu berwarna begitu? Jawabannya apa, Bu? Tidak mesti berwarna. Ada nggak, Bu, warna yang selain RGB? Kalau saya sebut ya, karena saya ngerti ini, saya sebut warna RGB. Ada nggak, Bu, fotografi yang warnanya tidak harus RGB? Ada. Contohnya ada nggak, Bu, di modul? Enggak ada, Bu. Enggak Oke. ditampilkan. Biasanya itu kan kalau kita bicara foto sudah jadi, itu kan ada yang foto RGB, ada yang grayscale, ada yang biner dan lain sebagainya ya. Bisa jadi siswa kalau ini SMK nggih, Bu Imelda panjenengan? Iya, Bu. Ya, bisa jadi anak itu kritis gitu ya, tanya gitu. Ini fotonya kok berwarna semua ya, aku pengen foto hitam putih zaman jadul misalnya. Nggak tahu itu masuk dalam kategori fotografi apa, tapi saya tidak dapat di sini.
Iya. Fotografi jenisnya yang apa namanya? Biner grayscale itu saya belum dapat. Iya. Ya. Iya, Bu. Baik. Kemudian sudah selesai waktunya panjenengan Bu Imelda. Sudah cukup Bu Imelda dari saya. Monggo silakan keluar dari ruang untuk memanggil peserta selanjutnya. Terima Iya. kasih. Terima kasih, Bu. Monggo. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Hari. Thank you.